Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, Sedapil 5 Kabupaten Grobogan, dalam hal ini Kecamatan Berati, Ambu, Penawan, Godong, serta Karangayung yang saya hormati, serta saudara-saudaraku se-Kabupaten Grobogan, dan tak lupa saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini kita banyak diberi kenikmatan dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana mestinya, dan insya Allah nanti akan mendapatkan ridho dan menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Mari terlebih dahulu kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu sahabatnya besok di hari yang kiamat. Amin Allahumma amin. Untuk mengawali materi ataupun sosialisasi pada hari ini, izinkanlah saya untuk mengenalkan diri. Bahwasanya saya nama Haji Pujianto SH, yang sering disebut Mbak Mantan Lurah Lemah Putih. Dan untuk kegiatan saya sehari-hari, alhamdulillah saya diberi mandat untuk memegang lembaga KPK di Grobogan, dan kebetulan saya diberi mandat untuk sebagai pemimpin atau ketua lembaga tersebut. Dan untuk aktivitas keseharian saya berprofesi atau melakukan aktivitas sebagai pendampingan hukum ataupun lawyer. Terlebih dahulu mari kita sikapi bersama terkait dengan fakta akibat politik uang. Kenapa dalam kesempatan hari ini saya merasa terpanggil untuk menyampaikan materi ataupun konsep yang mungkin perlu kita renungi bersama, kita kaji bersama dengan saudara-saudaraku yang ada di Grobogan ataupun di Nusantara yang ada ini. Karena apa? Ternyata sampai saat ini kita belum terinspirasi, kita belum terbuka pintu hati kita semuanya. Kenapa? Yang jelas akibat daripada politik uang kita sudah bisa merasakan semuanya terkait dengan pemberitaan, informasi, baik itu lewat media, lewat televisi, lewat medsos, banyak memberitakan, menginformasikan yang terjadinya sistem pemerintahan yang carut marut, yang terjadi banyak pejabat, banyak oknum, banyak wakil rakyat yang melakukan tindakan-tindakan yang yang sebagaimana mesti, seperti halnya informasi korupsi, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya. Dari sinilah ini merupakan salah satu bentuk akibat daripada politik uang. Karena apa? Mari kita renungi saudara-saudara semuanya. Sebenarnya selama ini kita semuanya tidak memilih pemimpin dan tidak memilih wakil rakyat. Tapi siapa yang kita pilih? Karena dasar kita, acuan kita, mayoritas rakyat memilih itu adalah bukan pemimpin ataupun wakil rakyat yang dipilih, tapi mohon maaf, yang dipilih adalah uang, saudara-saudara. Jadi akhirnya yang memimpin, yang mewakili kita di sana adalah uang. Karena ini bentuk awalnya adalah kita sudah sekolah, karena yang kita pilih uang. Dan lewat kesempatan dari ini saya mengajak saudara-saudaraku untuk introspeksi diri, untuk merenungi bersama. Oh, ternyata ini adalah akibat daripada kita semua menerima uang yang mana nilainya tidak banyak, tapi resikonya adalah di kita semua, di bangsa kita, di anak cucu kita semuanya. Nah, disinilah dengan fakta-fakta, dengan realita yang ada, saya merasa terpanggil untuk mengajak saudara-saudara semuanya berpikir untuk menuju perubahan ke depan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mohon maaf, kita semua yakin kita semua adalah muslim, kita semua umat Islam.
Indonesia hampir mayoritas 80% itu adalah umat Islam. Maka di sini saya akan ngajak berpikir merenungi bersama dengan saudara-saudara. Mari kita mengkaji, kita mendasar pada Al-Quran sebagai tuntunan kita. Itu adalah bentuk perintah Allah, bentuk petunjuk Allah. Dan di situ Allah yang bicara, Allah yang mengatakan. Ini salah satunya mungkin bisa kita jadikan dasar di surah Al-A'raf. Di surat Al-A'raf ayat 41. Di situ jelas isinya adalah tentang kerusakan di bumi, baik di daratan ataupun di lautan, itu karena ulah manusia. Berarti mohon maaf saudara-saudaraku, kalau kejadian seperti ini saudara-saudara rasakan semuanya, ya toh, barang-barang mahal, pajak mahal, cari uang sulit, wakil kita yang ada di atas, pejabat kita yang ada di atas seperti apa. Ini jelas terjawab oleh peringatan Allah, oleh petunjuk Allah. Ini adalah kesalahan ulah kita semuanya. Dan di sini tentunya apa? Dilanjutkan dengan harapan ataupun isi berikutnya. Dengan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi, maka Allah berharap agar kita semuanya mau berpikir, mau berintrospeksi untuk kembali ke jalan Allah. Tentunya dalam mengikuti aturan-aturan, mengikuti syariat-syariat yang Allah sampaikan. Nah, tentunya dengan dasar yang jelas ini kita harus berani mau mengambil sikap untuk menuju ke jalan yang benar sesuai dengan syariat atau petunjuk pengira. Karena apa? Kita yakin semua yang diperintahkan, semua yang ada dalam aturan Al-Quran itu adalah benar. Yang kedua, mungkin kita bisa mendasar di Quran surat Ar-Ra'd, di situ jelas Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau orang itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Jadi jelas di situ saudara-saudaraku, untuk merubah nasib kita, untuk merubah masa depan kita yang nantinya akan dirasakan anak cucu kita, ataupun mungkin kita sempat merasakan nasib kita sendiri, maka kita harus berubah. Tanpa kita merubah, tanpa kita mengambil sikap, maka selamanya Allah tidak akan berubah. Maka lewat kesempatan ini saya akan selalu mengajak kebaikan, mengajak perubahan-perubahan, dan tentunya dalam hal ini konteksnya lewat kekuasaan rakyat, kewenangan rakyat. Dalam hal ini, ketika kita sebentar lagi mau menghadapi demokrasi, dan itu secara otomatis akan dihadapkan dengan politik. Kalau kita masih tidak mau berbenah diri, kita tidak mau melakukan merubah nasib kita dan anak cucu kita nantinya, silahkan lanjutkan saudara-saudaraku untuk memilih uang sebagai acuan. Tapi kalau mau melanjutkan, silahkan kita melakukan sikap uang tidak usah dihilangkan. Yang jelas kita ikuti petunjuk yang ada. Kenapa? Di situ jelas Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kita tidak merubah. Kita tidak ada upaya, tidak ada usaha, ikhtiar, dan kita tidak ada doa untuk perubahan bersama. Disitulah kiranya ini sebagai keyakinan kita bersama untuk menjadikan inspirasi kita bersama, koreksi kita bersama. Tentunya ke depan biar ada perubahan yang lebih baik untuk menuju kemakmuran, kedamaian, kebahagiaan bangsa kita yang insya Allah bisa kita rasakan, bisa nanti ke depan dirasakan anak cucu kita. Kenapa? Siapa lagi kalau kita tidak mulai saat sekarang? Ini adalah momen yang tepat, kesempatan yang tepat, karena sebentar lagi nanti di 2004 awal di bulan Februari akan kita diberi kekuasaan yang paling tinggi, dan hasil itu akan dirasakan rakyat itu sendiri. Inilah momen-momen penting. Jadi saya mohon pada saudara-saudara kita semuanya, jangan kita
tidak segera. Tapi marilah kita yakinkan diri kita, kuatkan iman kita untuk menuju perubahan-perubahan yang baik. Kalau memang saudara sudah terpaksa belum siap, silahkan nanti jalankan dengan cara politik cerdas. Seperti apa sih politik cerdas? Silahkan uang diterima dari siapapun, tapi tidak menjadikan dasar, tidak menjadikan pilihan harus orang yang kasih uang itu yang saudara-saudara pilih, karena itu akan salah nanti. Mungkin itu yang saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan kebetulan ini sekaligus saya mengenalkan diri bahwasanya saya merasa terpanggil dalam kesempatan ataupun periode kali ini untuk ikut serta dicalonkan dari Partai Golkar. Dan nanti insya Allah saya dari Partai Golkar di nomor urut 11. Tentunya dalam kesempatan pagi hari ini saya mohon doa restu dan mohon untuk kebersamaannya, bersama untuk menuju perubahan. Dan insya Allah saya akan siap mengabdikan diri pada masyarakat untuk melakukan upaya-upaya perbaikan ataupun mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah Dapil 5 ini utamanya. Dan sekali lagi mohon dukungan, bantuan, doa restu, perjuangannya untuk bisa tercapainya tujuan dan niatan yang baik kita bersama. Dan saya hanya titip pesan, mari kita niati bersama-sama dengan niatan yang baik menuju ridho Allah. Sekian yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.